Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, masih membahas tentang Ad-Dajjal, yaitu tentang sifat-sifat Ad-Dajjal. Kita perlu membahas tentang sifat-sifat Dajjal ini agar kita tidak tertipu dengan berbagai informasi yang berisi tentang inilah Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya sudah menjelaskan secara detail tentang ciri-ciri daripada Ad-Dajjal. Dan perlu diketahui bahwasanya Dajjal itu manusia dari keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bukan dari jenis makhluk yang lain. Dan ketika Dajjal ini keluar, seluruh kaum mukminin itu langsung mengenalinya. Karena mereka mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan membacanya serta memahaminya, yang kaitannya dengan ciri-ciri daripada Ad-Dajjal. Sehingga ketika Dajjal ini keluar, mereka langsung tahu Anda adalah Dajjal, kami itu Dajjal, sehingga mereka tidak terfitnah dengan Ad-Dajjal. Dan ciri-cirinya itu begitu jelas, tidak seperti manusia kebanyakan. Makanya hanya orang yang bodoh saja, hanya orang yang tidak tahu ilmu saja yang akan terfitnah dengan Ad-Dajjal. Apa ciri-cirinya? Mari kita baca hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang membahas tentang ciri-ciri Ad-Dajjal. Di antaranya hadis dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun atufu bil bait." Ketika aku sedang tidur, aku mengelilingi Ka'bah. Kemudian di dalam tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan
Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian melihat Dajjal. Kemudian beliau memberikan keterangan tentang ciri-ciri Dajjal. Beliau mengatakan faidza rajulun jasimun. Dajjal itu ya orang yang badannya gemuk. Ya, tapi dia pendek nanti. Ada hadis lain mengatakan pendek. Ya, yang kita sebut dalam hadis ini jasimun, dia orangnya gemuk. Ahmaru, dia memiliki kulit ya yang kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Ja'dur ra'si, ja'du ar-ra'si. Rambut Dajjal itu tidak lembut ya, tidak lembut, kasar rambutnya kasar. A'warul aini, matanya buta sebelah. Ka'anna ainahu ainabatun tafi'ah, matanya itu bagaikan anggur yang nonjol ya, jadi kayak anggur yang metu gitu. Qalu hadzal dajjalu aqrabun nasi bihi syabahan ibnu Qatan. Dajjal itu perawakannya mirip dengan Ibnu Qatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qatan itu namanya Abdul Uzza Ibnu Qatan Ibnu Amr al-Khuzai. Ibnu Amr al-Khuzai ini. Dan beliau bukan termasuk seorang sahabat. Bukan seorang sahabat, karena meninggal dunia pada masa jahiliyah. Jadi orang yang mirip dengan Dajjal itu namanya Abdul Uzza Ibnu Qatan Ibnu Amr al-Khuzai, rajulun min Khuza'ah. Jadi menurut hadis yang pertama, Dajjal itu badannya gemuk, warna kulitnya merah sedikit putih, kemudian rambutnya itu ikal. Rambutnya ikal tapi enggak keriting-keriting amat, ikal ya. Rambutnya ikal dan kasar. Matanya buta sebelah. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari An-Nawwas Ibnu Sam'an. An-Nawwas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu warda, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan tentang ciri-ciri Dajjal. Innahu syabun, dia itu seorang pemuda, masih muda. Qatotun, rambutnya itu ikal. Rambutnya itu ikal, keriting. Rambutnya itu keriting, kayak mie. Ya, kayak mie, tahu ya, mie keriting, nah seperti itu. Ainuhu tafiyatun ka'anni ushabbihuhu bi Abdul Uzza Ibnu Qatan. Matanya itu menonjol ya, seperti Abdul Uzza Ibnu Qatan, persis seperti Abdul Uzza Ibnu Qatan. Jadi di hadis yang kedua ini ada tambahan, dia seorang pemuda, bukan orang yang tua. Ya, masih muda. Hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah taala, sanadnya sahih, dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu ardah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna masihad dajjali rajulun qasirun afja'u ja'dun a'waru matmusul aini laisa binatiatin wala jahra fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awara. Sesungguhnya Masihud Dajjal itu rajulun, seorang laki-laki, qasirun yang pendek, ya, pendek, afja'u, dia seseorang yang mana
cara berjalannya itu enggak normal karena antara betis dengan betis yang lain itu saling berjauhan. Letter O gitu loh. Jadi agak gini ya, letter O ya. Ya, letter O. Kemudian ja'dun, rambutnya keriting. A'waru, matanya buta sebelah. Matmusul ain. Ini. Maka apabila kalian merasa ragu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Tuhan kalian itu tidaklah buta. Kemudian hadis yang keempat, hadis dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, sanadnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amma masihud dhalalati fa innahu a'warul ain ajlal jabhah aridun nahar. Ajla al jabhah aridu an nahar fihi difa'un. Adapun Masihud Dajjal, dia itu orangnya adalah a'warul ain, matanya buta sebelah. Ajlal jabhah, ini keningnya, jidatnya, ini jidat ya, jidatnya itu lebar, lebar. Aridun nahar, kemudian ini leher sebelah sini bawahnya itu juga lebar, ya, lebar. Leher sininya itu lebar. Fihi difa'un, dan dia itu jalannya membungkuk, agak bungkuk, masih muda tapi bungkuk. Ini. Kemudian hadis yang nomor 5. Hadis nomor 5. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu warda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dajjalu a'warul ain al-yusra. A'warul ain al-yusra jafalus sya'r. Dajjal itu picek, ya, picek, buta mata sebelah kirinya. Jafalus sya'r, dan rambutnya itu tebal, keriting, kasar, tebal itu rambutnya. Ini. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis riwayat Al-Imam. Kalau tadi hadis dari Imam Muslim, ini hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina ainaihi maktubun kafirun. Bahwasanya di antara dua matanya itu tertulis kafir dengan disambung hurufnya. Tapi dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memenggalnya, mengejanya. Tsumma tahajjaha kafara yaqra'uhu kullu muslim. Ya, bahwasanya di antara kedua matanya ada huruf kaf, fa dan ra, dan setiap muslim bisa membacanya, baik dia itu orang yang bisa membaca atau tidak. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, disebutkan yaqra'uhu kullu mu'minin katibun wa ghairu katibin atau katibin wa ghairi katibin. Setiap mukmin bisa membaca, baik dia itu bisa baca tulis atau tidak, bisa membaca tanda yang ada di antara dua mata Dajjal, kafaro atau kafirun. Ini.
Dan sekali lagi, ini tulisannya jelas. Dan salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang mukmin pada zaman itu, meskipun dia tidak bisa baca tulis, tetap Allah berikan kemampuan untuk bisa membacanya. Untuk bisa membacanya. Bagaimana wong ora iso maca kok iso maca? Itu kehendak Allah sudah. Enggak usah dipertanyakan. Enggak usah dipertanyakan. Ini. Ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Itulah Dajjal secara fisiknya, ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kondisinya sekarang masih dirantai sebagaimana sudah disebutkan dalam hadis Al-Jassasah. Hadis Al-Jassasah. Ini. Kemudian tanda yang berikutnya bahwasanya Dajjal ini mandul, tidak punya anak. Seperti sudah kita jelaskan pada kisah Ibnu Sayyad yang curhat kepada siapa? Kemarin curhatnya sama siapa? Dia itu stres betul karena banyak orang yang menyebutnya sebagai Dajjal. Lalu dalam sebuah perjalanan curhat sama salah seorang sahabat. Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warḍah, ya. Sampai beliau dia itu mengatakan, "Alasta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu la yuladu lahu?" Bukankah Anda wahai Abu Sa'id dengar langsung dari Rasulullah SAW, Dajjal itu enggak bisa punya anak, mandul. Sementara saya punya anak. Anaknya menjadi salah seorang tabi'in, ya kan? Sudah kita katakan rahimahullahu taala. Berarti saya bukan Dajjal itu maksudnya. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an, yang pertama Dajjal itu adalah manusia. Jenis kelaminnya laki-laki. Poster tubuhnya adalah apa? Pendek, gemuk, gempal. Sampai dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad Dajjal." Tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan antara Nabi Adam alaihi salatu wasallam sampai hari kiamat yang lebih besar dibandingkan dengan Dajjal. Jadi gede, pendek gitu. Bisa membayangkan supaya ngopo bentuknya. Ya. Ning pendek-pendeknya yo maksudnya yo standar pendeknya, enggak terlalu tinggi, tapi gede, ya, tapi gede, gemuk gitu. Itu secara fisiknya. Rambutnya bagaimana? Keriting, kayak mie keriting itu, kasar, ya, dan lebat, wandel, ya, ini. Kemudian jidatnya ini, namanya apa jidat ya? Apa kening? Kening ya, keningnya lebar. Demikian juga bagian ujung bawah lehernya juga lebar, ya, lebar. Kemudian kakinya cacat. Kakinya cacat karena letter O, sehingga jalannya ya seperti itulah. Lalu matanya buta sebelah. Matanya buta sebelah, di antara kedua matanya ada tulisan kafir atau kafaro yang bisa dibaca oleh siapapun yang melihatnya, baik dia bisa membaca atau tidak. Kemudian warna kulitnya adalah merah keputih-putihan, bule, nggih, bule nggih leres nggih, merah keputih-putihan kan bule, bener sebutannya ya bule gitu, merah keputih-putihan ya bule itulah. Kemudian dia itu tidak punya anak, mandul, ya, mandul. Inilah ya ciri fisik daripada Ad-Dajjal. Kemudian dari mana dia akan keluar? Dari mana dia akan keluar? Disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Dajjal itu akan keluar dari sebelah timur. Maksudnya sebelah timur dari kota Madinah, yaitu dari tempat namanya Khurasan. Khurasan. Ini.
dari pemukiman Yahudi Asbahan. Dari pemukiman Yahudi Asbahan. Ini. Kemudian ketika dia keluar akan mengelilingi seluruh penjuru dunia, sehingga tidak ada satu daerah pun yang terlewatkan. Semuanya akan dilalui dan disinggahi oleh Dajjal. Ya mungkin kene barang ya melu sampai ke sini. Ini ojo mbok sambut, ojo mbok tunggu. Ya, jangan. Semua daerah, semua negara, semua negeri di seluruh dunia akan disinggahi dan akan diampiri oleh Ad-Dajjal, kecuali dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh para malaikat alaihi wassalatu wassalam untuk menjaga kedua kota tersebut. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu jami'an dengan sanad yang sahih, an Abi Bakrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dajjala yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Innad dajjala sak temene dajjal iku yakhruju bakal metu sapa dajjal. Dari mana? Min ardin, dari satu daerah, bil masyriqi ana ing sebelah timur. Sebelah timur Madinah. Yuqalu laha kang diarani apa ardun Khurasan, yaitu negeri Khurasan. Yatba'uhu aqwamun kana wujuhahum al-mijanul mutraqatu. Dajjal keluar akan diikuti oleh bangsa, ya, beberapa kaum yang mana wajah-wajah mereka itu bagaikan perisai yang yang dipukul. Yaitu apa? Wajah-wajah mereka itu pesek hidungnya, ya. Itu yang dimaksud adalah etnis Mongol. Kalmijan al-mutraqah, yaitu etnis Mongol. Ini. Tapi disebutkan di dalam hadis Fatimah bintu Qais yang sudah pernah kita bahas radhiyallahu anha wardoha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ala innahu fi bahri Syam au fi bahril Yaman la bal min qibalil masyriq ma huwa min qibalil masyriq ma huwa. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu ada di laut Syam. Oh tidak. Ada di laut Yaman. Oh tidak. Dia akan muncul dari sebelah timur. Dia akan muncul dari sebelah timur seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan arah timur. Hadis dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini tempat keluarnya dari Khurasan, sebelah timur kota Madinah. Ini. Kemudian kemunculannya itu akan diikuti oleh orang-orang yang memiliki wajah yang hidungnya pesek, ya, hidungnya pesek, ya. Dan dari perkampungan Yahudi Asbahan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujud dajjalu min yahudiyyati Asbahan ma'ahu sab'una alfan minal yahud. Dajjal akan keluar dari pemukiman Yahudi Asbahan
dia akan diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi, ya, dari orang-orang Yahudi. Jadi sekali lagi, ya, Dajjal keluar dari Khurasan, dari perkampungan Yahudi Asbahan, diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi dan juga bangsa Mongol, di mana dia akan menyinggahi, akan mengunjungi semua daerah yang ada di muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha wardoha, di mana Rasulullah SAW menceritakan bahwa Dajjal itu berkata, fa'akhruju, aku akan keluar, fa'asiru fil ardi, dan aku akan berkeliling dunia, kata dia, fala ada'u qaryatan illa habattuha, tidak ada satu daerah pun kecuali aku akan singgah di situ, fi arba'ina lailatan, selama 40 hari. Masya Allah, 40 hari bisa berkeliling dunia, dan itu pun menyeluruh, semua disinggahi. Pakai apa Ustaz? Dia mengatakan jalan kaki, berjalan. Kecepatannya berapa kilometer per jam? Allahu a'lam. Yang penting dia hanya membutuhkan 40 hari untuk berkeliling dunia, mengunjungi semua daerah yang ada tanpa terkecuali, kecuali Mekah dan Madinah. Dia mengatakan ghaira Makkah wa Thaibah, kecuali Mekah dan Madinah. Kenapa? Fahuma muharramatani alayya kiltahuma, keduanya diharamkan bagiku untuk memasukinya. Kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi saifu sultan yasudduni anha. Setiap aku ingin masuk ke salah satu pintu yang ada di Mekah dan Madinah, aku dihadang oleh seorang malaikat yang sudah menghunuskan pedang menghalang-halangiku untuk masuk. Ini dijaga oleh para malaikat. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatun yahrusunaha. Setiap celah jalan yang masuk ke kota Mekah dan Madinah sudah dijaga oleh para malaikat alaihimus salatu wassalam. Ini. Jadi sekali lagi, semua tempat akan dijelajahi, akan disinggahi, kecuali dua tempat, Mekah dan Madinah. Apakah hanya dua tempat ini saja? Tidak. Ada dua tempat lainnya yang tidak disinggahi oleh Dajjal. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala dengan sanad yang sahih dari Junadah ibnu Abi Umayyah al-Azdi, dari Junadah ibnu Abi Umayyah al-Azdi rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu wardah, beliau bercerita, aku pernah bersama salah seorang dari golongan Ansor menemui salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi beliau bersama temannya dari kalangan Ansor, ya, menemui sahabat Rasulullah SAW. Kemudian mereka bertanya, hadithna ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fid Dajjal. Tolong ceritakan kepada kami apa yang Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan Dajjal. Apa yang disampaikan oleh sahabat ini yang didengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Ya, kita tutup terlebih dahulu. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih melanjutkan tentang perjalanan Dajjal yang berkeliling dunia, di mana ada 4 tempat yang tidak akan dia singgahi karena memang tidak bisa masuk. Disebutkan dalam hadis Junadah ibnu Abi Umayyah al-Azdi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau pernah bersama salah seorang temannya dari kalangan Ansar pergi menemui salah seorang sahabat radhiyallahu anhu warda dan meminta kepada sahabat tadi untuk menceritakan apa yang pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan Dajjal. Maka disebutkan wa innahu yamkuthu fil ardi arba'ina sabahan yablughu fiha kullaman halin wa la yaqrubu arba'ata masajida, Masjidul Haram wa Masjidul Madinah wa Masjidul Tur wa Masjidul Aqsa. Dajjal itu akan berada di muka bumi selama 40 hari dan dia akan berkeliling dunia. Akan tetapi ada 4 masjid yang tidak mungkin bisa dia dekati, nggak mungkin dia dekatin. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjid At-Tur, yaitu di Bukit Saina, dan Masjidul Aqsa. Jadi ada 4 masjid yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya 40 hari cukup bagi Dajjal untuk berkeliling dunia. Disebutkan di dalam hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imamul Hakim rahimahumallahu jami'an dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yakhrujud dajjalu fi khiffatin minad din wa idbarin minal ilmi walahu arba'una yawman yasihuha al-yawmu minha kas-sanah wal yawmu kasyahr wal yawmu kal jum'ah thumma sa'iru ayyamihi mithlu ayyamikum walahu himarun yarkabuhu ardu ma baina udhunayhi arba'una dhira'an ya'tin nas fayaqul ya'tin nasa fayaqul ana rabbukum wa inna rabbakum laysa bi'a'war maktubun baina 'ainaihi kafara yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin yamurru bi kulli ma'in wa minhalin illa al-madinata wa makkata harramahumallahu alaihi wa qamatil malaikatu bi abwabihima. Yakhruju bakal metu sapa ad-dajjalu dajjal. Dajjal bakal keluar kapan? Fi khiffatin minad din, ketika orang-orang sudah mulai lemah di dalam beragama. Saat orang-orang sudah mulai lemah di dalam menjalankan agama. Wa idbarin minal ilmi, dan ketika orang-orang sudah lari dari ilmu. Kajian-kajian, pengawasan-pengawasan sudah tidak ada lagi. Orang yang belajar ilmu tidak ada lagi. Walahu arba'una yauman yasihuha, dan dia memiliki 40 hari untuk berkeliling dunia. Al-yaumu minha kasana, 1 hari pertama itu bagaikan 1 tahun lamanya. Wal yaum kasyahr, kemudian hari kedua
itu bagaikan 1 bulan lamanya. Wal yaum kal jumu'ah, hari ketiga itu bagaikan 1 pekan. Wa thumma sa'iru ayyamihi mithlu ayyamikum, kemudian sisanya 37 hari itu seperti hari-hari biasa. Walahu himarun yarkabuhu, dia punya seekor keledai yang dia naiki. Ardu ma baina udhunaihi arba'una dhira'an, jarak antara telinga yang satu dengan telinga yang lain, telinga keledai maksudnya, itu 40 hasta. Segini ya hasta ya. Oh ini hasta ini ya, ini depak. Nih 40 hasta. 1 hasta kira-kira orang dewasa berapa? 1 meter? Pinten? 75 ya, 75 kali 40 berapa? Sokeh 75 cm kali 40 hasta. Lihat besarnya kayak apa. Besarnya kayak apa? Yang Dajjal saja tadi kan apa? Badannya gempal, gemuk, besar, pendek. Ya pantesan kendaraan yo samono. Makanya kalau jenengan kok kagungan napa naminipun badan yang besar, numpak motor cilik mesakne gitu. Ya, sing patut yo modele yo gede ngoten niku ta. Kosok wangsulipun nek wonge cilik nganggo motor gede ya rada wagu kan ngoten. Memang sudah ada pasangannya masing-masing, gitu loh. Jadi sekali lagi dia memiliki kendaraan berupa keledai yang gedenya apa? Di ukurannya jarak antara telinga satu dengan telinga yang lain itu 40 hasta. Kemudian Dajjal berkata kepada orang-orang pada waktu itu, "Ana rabbukum." Aku Tuhan kalian. Maka Nabi SAW mengingatkan, wa inna rabbakum laisa bi'a'wara. Ingat, Tuhan kalian tidak buta. Maktubun baina ainaihi kaf-fa-ra. Tertulis di antara kedua matanya huruf kaf, fa dan ra. Yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Setiap orang mukmin bisa membacanya, baik dia itu bisa baca tulis atau tidak. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada orang beriman pada waktu itu. Tujuannya satu, agar mereka tidak tertipu, terfitnah dengan Dajjal. Fahuwa bikulli ma'in wa minhalin yamurru bikulli ma'in wa minhalin. Dia akan melewati semua daratan dan lautan, dilewati semuanya. Illal Madinah wa Makkah, kecuali Mekkah dan Madinah. Harramahumallahu alaihi, Allah haramkan dia untuk memasukinya. Wa qamatil malaikatu bi abwabihima, karena para malaikat berjaga-jaga di pintu-pintu masuk kedua kota tersebut. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Dalam hadis yang lain dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu warda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhud dajjal illa Makkah wal Madinah." Illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu daerah pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal, disinggahi oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Ya. Kenapa? Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha at-ta'un walad Dajjal. Di setiap jalan-jalan yang masuk ke kota Madinah ada para malaikat yang menjaga. Maka dari itu Madinah tidak akan kemasukan ta'un, yaitu wabah, dan juga Dajjal. Ini memang Dajjal itu keluar, tujuan pertama kali adalah Mekah dan Madinah. Sebetulnya tujuan pertama kali Mekah dan Madinah, ingin menghancurkan kedua kota ini. Maka disebutkan ya'til masihu min qibalil masyriq wa himmatuhu al Madinah hatta idza jaa dubura Uhudin.
Dajjal akan keluar dari sebelah timur kota Madinah, sebelah timur, ya, arah timur dari kota Madinah, dan tujuannya adalah kota Madinah. Sehingga ketika dia sampai di Bukit Uhud, dalam riwayat yang lain dikatakan innahu yas'adu Uhud, dia naik ke Bukit Uhud. Dan kita tahu Bukit Uhud itu di luar Madinah. Wa yanzuru ilal Masjidin Nabawi min ba'id, kemudian dia dari puncak Uhud melihat Masjid Nabawi dari kejauhan. Wa yaqulu liman haulahu min atba'ihi, kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, atarawnal qasra, tidakkah kalian melihat al-qasral abyad, tidakkah kalian melihat adanya istana putih? Yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Hatta idza jaa dubura Uhudin talaqathul malaikah fadarabat wajhahu qibala Syam hunaka yahlik. Ketika dia ingin masuk kota Madinah melalui belakang Bukit Uhud, langsung dicegah oleh para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Ya. Akhirnya Dajjal tidak bisa masuk. Kemudian dikatakan kamu akan binasanya di sana, yaitu di Syam. Kamu akan binasa di Syam. Dan kota Madinah pada saat keluarnya Dajjal, dan Dajjal ada di luar Madinah, itu akan mengeluarkan semua orang-orang munafik dari kota Madinah untuk bergabung dengan Dajjal. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat Mihjan ibnul Adra, Mihjan ibnul Adra radhiyallahu anhu warda, bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah dari atas mimbarnya seraya berkata, yaumul khalas wa ma yaumul khalas, hari pembersihan. Tahukah apa itu hari pembersihan? Yaumul khalas wa ma yaumul khalas, yaumul khalas wa ma yaumul khalas. 3 kali beliau mengulang hari pembersihan. Tahu enggak apa itu hari pembersihan? Kemudian ada orang yang memberanikan diri untuk bertanya. Faqila lahu wa ma yaumul khalas, apa itu hari pembersihan ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yaji'ud dajjal fayas'adu uhudan fayanzurul madinata fayaqulu li ashabih, hari di mana Dajjal itu keluar, lalu dia naik ke Bukit Uhud, lantas dia melihat ke arah kota Madinah dan berkata kepada para pengikutnya, atarawna hadzal qasral abyad, lihatlah, apakah kalian melihat istana putih? Yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Hadza Masjidu Ahmad, kata dia, itu adalah masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ya'til Madinah, kemudian dia turun ingin masuk ke kota Madinah. Fayajidu bi kulli naqabin minha malakan musallitan, maka ketika dia ingin masuk kota Madinah, dia dapatkan setiap jalan celah menuju kota Madinah dijaga oleh malaikat-malaikat yang sudah menghunuskan pedangnya. Kemudian apa yang terjadi? Tarjuful Madinatu thalatha rajafat, kota Madinah mengalami goncangan 3 kali. Mengalami goncangan tiga kali. Fala yabqa munafiqun wala munafiqah wala fasiqun wala fasiqah illa kharaja ilaihi fadzalika yaumul khalas. Dari goncangan 3 kali kota Madinah tersebut, setiap orang munafik, laki-laki perempuan, seorang fasik, laki-laki atau perempuan, akan keluar karena goncangan tadi, sampai tidak ada tersisa pun di antara mereka. Kemana mereka pergi?
bergabung dengan Dajjal. Itulah yang disebut dengan Yaumul Khalas, hari pembersihan kota Madinah dari orang-orang munafik dan orang-orang fasik, baik laki-laki ataupun perempuan. Ikhwatul Islam wa akhwati fid din, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini adalah perjalanan Dajjal, Dajjal. Akan tetapi ada sebuah pertanyaan, yaitu apa? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari melihat seorang laki-laki yang berambut keriting. Tadi tandanya Dajjal rambutnya apa? Keriting, kasar, lebat. A'wara ainil yumna, matanya buta sebelah. Wadi'an yadayhi ala mankibai rajul, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pundak seorang laki-laki. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Yatufu bil bait. Yatufu bil bait. Dia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Fasa'ala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa orang itu? Lantas orang-orang yang ditanya menjawab, innahul masihud dajjal. Itu adalah Masih ad-Dajjal. Ini hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah jami'an. Jadi Rasulullah SAW dikabarkan pernah melihat seorang yang ciri-cirinya persis seperti Dajjal. Maka beliau pun bertanya, dan orang-orang menjawab itu adalah Al-Masihud Dajjal. Jawabannya apa? Jawaban yang pertama adalah bahwasanya ciri-ciri orang tersebut meskipun mirip Dajjal belum tentu dia Dajjal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan beliau yang bersabda itu Dajjal, tapi orang-orang yang mengatakan dia Dajjal. Dan Rasulullah SAW diam saja, bisa jadi itu Dajjal. Makanya kalau seandainya dia itu betul-betul Dajjal, lah kok bisa masuk kota Mekah? Katanya nggak bisa masuk kota Mekah. Hal ini sudah dijawab oleh Imam Muslim. Oleh Imam Nawawi. Oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala mazhabnya Syafi'i, ketika beliau mensyarah hadis ini, yaitu syarah sahih Muslim punya Imam Nawawi, beliau mengatakan apa? Bahwasanya larangan Dajjal masuk kota Mekah dan kota Madinah itu saat keluarnya dia di akhir zaman. Saat dia keluar di akhir zaman. Dan ini belum waktunya akhir zaman, masih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi larangan itu berlaku kapan? Di akhir zaman, ketika sudah dekat kiamat. Maka dan sebelum itu tidak ada larangan bagi Dajjal untuk masuk kota Mekah ataupun kota Madinah. Ya bisa jadi. Itu jawaban Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian poin yang berikutnya, siapakah para pengikut Dajjal ini? Siapakah para pengikut Ad-Dajjal? Para pengikut Dajjal terdiri dari berbagai kalangan. Yang pertama dan yang paling utama adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Hal ini dijelaskan dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu warda, riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ud dajjalu min yahud asbahan
sab'una alfan alaihim at-tayalisah, yang akan menjadi pengikut Dajjal dari karangan Yahudi Asbahan. Jumlah mereka 70.000. Jumlah mereka 70.000. Ini. Kemudian yang kedua adalah bangsa Mongol. Disebutkan dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu warda yang sudah kita sebutkan, yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majanil mutraqah. Yang akan mengikuti Dajjal adalah beberapa golongan orang yang wajah mereka itu bagaikan apa? Bagaikan perisai yang dipukul-pukul. Yaitu artinya mereka wajahnya hidung pesek. Ini hidungnya pesek. Yaitu orang-orang Mongolia, orang-orang etnis Mongolia, orang Cina, ya, yang wajahnya itu apa namanya, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang akan mengikuti ataupun yang menjadi pengikut Dajjal adalah bangsa Ajam, bukan bangsa Arab. Bangsa Ajam, bukan bangsa Arab. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wardah, la taqumus sa'ah hatta tuqatilu khawzan wa karman minal ajim humurul wujuh fatasul unuf sigharul a'yun ka'anna wujuhahum al-majanil mutraqah ni'aluhum asy'aru. Ini masih pembahasan tentang orang Ajam dari bangsa Mongolia. Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi bangsa Khawz dan Karman dari bangsa non Arab. Wajah mereka putih kemerah-merahan, yaitu bule, ya, wajahnya putih kemerah-merahan. Fatosul unuf, hidung mereka pesek. Sigharul a'yun, mata mereka sipit. Ka'anna wujuhahum al-majanil mutraqa, wajah-wajah mereka bagaikan, ya, perisai yang dipukul-pukul. Ni'aluhum asy'aru, ni'aluhum asy'ar, sandal mereka itu terbuat dari bulu domba atau bulu kambing, ya, bulu binatang. Ini. Jadi pengikut pertama orang-orang Yahudi. Pengikut yang kedua adalah apa? Orang-orang non-Arab. Orang-orang non-Arab. Ini. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui. Ini. Disebutkan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu wardah, ya. Hadis panjang disebutkan. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih. Di antara fitnah Dajjal, artinya ujian yang dilakukan Dajjal kepada umat manusia, fitnahnya yang luar biasa, an yaqula lil a'rabi, dia akan berkata kepada seorang Arab Badui, ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk. Bagaimana pendapatmu wahai orang Arab Badui, jikalau aku berhasil membangkitkan kedua orang tuamu, kamu mau beriman enggak bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Kamu mau bersyahadat enggak aku ini Tuhanmu? Maka seorang Arab Badui tadi mengatakan, na'am, ya, saya mau. Akhirnya fayatamatsalu lahu syaitanan fi surati abihi wa ummih. Maka dengan fitnya, dengan keahliannya, dengan kemahirannya,
Dajjal itu memerintahkan 2 setan untuk berpura-pura menjadi orang tua dari si Arab Badui ini, bapak ibunya. Ya, seolah-olah hidup lagi. Maka kedua orang tuanya ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah jelmaan dari setan berkata kepada orang Arab Badui tadi, "Ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk." Wahai anakku, ikuti dia itu Tuhanmu. Dia itu Tuhanmu. Kenapa orang Arab Badui yang menjadi sasarannya? Li ghalabatil jahli alaihim. Karena mayoritas mereka bodoh. Mayoritas mereka nggak punya ilmu, mudah untuk dibohongin, mudah untuk ditipu. Makanya tadi sudah kita katakan Dajjal keluar ketika orang-orang sudah malas beribadah, lemah untuk melaksanakan ajaran agama, dan yang kedua ketika mereka berpaling dari ilmu. Tapi itu tidak berlaku bagi orang mukminah. Ya, tidak berlaku bagi mukminah. Jadi pengikut yang ketiga itu dari golongan orang-orang Arab Badui. Yang keempat, dari kalangan orang-orang kafir dan munafik. Kalangan orang-orang kafir dan munafik. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, bahwasanya Madinah akan mengalami kegoncangan sebanyak 3 kali. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan mengeluarkan semua penduduknya yang munafik dan juga yang fasik. Mereka keluar kemana? Bergabung dengan Dajjal ini. Kemudian ikhwati fiddin wa akhwati fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Yang kelima, pengikut Dajjal adalah dari kalangan kaum wanita. Kaum wanita. Ini. Kenapa kok orang atau kaum wanita kena juga? Karena kondisi kaum wanita nggak jauh beda dengan orang-orang Arab Badui. Ya, mudah terpengaruh, kemudian juga mereka banyak tidak berilmunya, mudah ditipu, mudah dibohongin, kan gitu. Karena memang Nabi SAW sudah menyatakan kaum wanita itu naqisatu aqlin wa din, kurang akalnya, kurang agamanya. Ya, kadang delok iklan promo gede-gedean wae langsung kepencot, padahal cuma trik, nah, gitu kan. Nah, kadang lopo namanya dibela-belain, nah, dibela-belain, jaluk duit turah saka bojone, mergo enek promo gede-gedean. Mumpung promo iki lho Bi, mumpung promo iki lho ya. Ya eman-eman. Padahal yo sajane orang. Ya mudah untuk terpengaruh, itulah wanita. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilud Dajjal fi hadhihi sabkhati bi Marqanah." Namanya Marqanah. Ini nama tempat Marqanah itu ya. Marqanah itu satu lembah yang ada di kota Madinah, dekat kota Madinah ya, yang menuju ke arah Taif. Menuju ke arah Taif. Ini. Dan arahnya kalau ke Madinah itu mengarah kepada kuburan syuhada Uhud. Kan tadi kan Dajjal itu kan naik gunung Uhud, gitu loh. Mau masuk ke kota Madinah nggak bisa. Kemudian kemana dia lari? Ke tempat namanya Marqanah, yaitu sebuah lembah yang ada dekat kota Madinah yang menuju ke tanah Taif. Dan itu pas ketika lewat di situ ada kuburan syuhada Uhud, yaitu orang-orang yang mati syahid dari kalangan para sahabat di perang Uhud. Yanzilud Dajjal fi hadhihi sabkhah bi Marqanah
fayakunu aktsaru man yakhruj ilaihi an-nisa. Jadi Dajjal itu singgah di lembah tadi, dan yang paling banyak datang menemui Dajjal untuk menjadi pengikutnya adalah an-nisa, yaitu kaum wanita. Ini kaum wanita. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, hatta innar rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilaih. Ya, sampai-sampai waktu itu seseorang akan pulang, cepat-cepat pulang. Dia temui itu istrinya, dia temui itu ibunya, dia temui itu anak perempuannya, dia temui itu bibinya. Untuk apa? Untuk diikat, dibondol, ya, diikat di tiang ben ora melayu metu melu Dajjal. Nah, ini apa namanya, satu kondisi yang begitu luar biasa. Ya, luar biasa. Karena memang ya, watak dari kaum wanita mudah terpengaruh. Nek rame-rame opo to kae metu kan gitu kan. Ya. Seperti itu. Makanya ini 5 pasukan Dajjal. 1 Yahudi, 2 bangsa non Arab dari kalangan etnis yang tadi. Matanya sipit, hidungnya pesek, ya. Wajahnya bule, kemudian kepalanya kecil. Ya, kepalanya kecil. Sajane enten gambare, Pak. Cuma ora jelas. Enten gambare ning mboten jelas niki. Kula tak duduhi gambare. Ah, ini. Kayak Genghis Khan. Ya, kayak Genghis Khan. Nih, ya. Gambare seperti itu. Kalau jenengan nate ningali napa niku perang Mongol, yaitu seperti itulah pengikutnya. 2 dari kalangan non Arab, yaitu dari bangsa Mongol. Yang ketiga dari orang-orang Arab Badui. Yang keempat dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Dan yang kelima itu dari kaum wanita. Maka dari itu ya, kita selaku suami, selaku bapak harus betul-betul menjaga istri kita. Ojo ngati terpengaruh oleh Dajjal ya. Dan ingat, Dajjal itu dari kemunculannya sampai nanti dia dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam cuma 40 hari. Gak lama. Ora suwe-suwe fitnahnya luar biasa. Huru-hara yang ditimbulkan itu luar biasa. Tapi 40 hari tadi sudah ada perinciannya. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, 37 hari yang tersisa seperti hari-hari biasa. 40 hari wae huru-haranya luar biasa yang ditimbulkan. Ojo menen yang nanti 3 tahun, 5 tahun dah kaya ngopo. Kuwi gur 40 dino kan gitu kan. Apa saja yang dilakukan Dajjal selama 40 hari selain berkeliling dunia, ya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Karena ini luar biasa, ya. Bisa menghidupkan tadi orang yang mati kaitannya, padahal itu etok kan gitu kan. Nanti akan ada seorang pemuda yang berani betul kepada Dajjal dan akan dibunuh oleh Dajjal. Ning isunya katanya pemuda yang akan dibunuh Dajjal sudah lahir sekarang. Nah terus Dajjal metu ki umure piro? Kan gitu kan. Wah ini memang aneh-aneh media sosial itu ya. Nanti kita akan bahas ciri-ciri pemuda tersebut yang akan dibunuh Dajjal itu seperti apa, kan gitu kan. Ya, dari mana dia? Ya gitu. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Semoga kita diberikan kemudahan dan keberkahan. Demikian ya yang bisa kita bahas, kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk panjenengan sami. Aku qouli hadza subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.